Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriana Zaraina Zazila dari Pendidikan Seni Rupa 2024 dengan NIM belakang 084. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul bahasa Indonesia, yang mana banyak sekali orang atau saya sendiri dulunya mengira bahwa bahasa Indonesia ini muncul dari 28 Oktober 1928 tepatnya di pada saat para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Padahal jauh sebelum itu atau jauh sebelum kemerdekaan, sebelum momen proklamasi di abad ke-7 itu dulunya kayak ada perkembangan mulai dari abad ke-7 tersebut cikal bakalnya, yaitu berasal dari rumpun bangsa atau rumpun bahasa Austronesia, yang mana di rumpun bahasa Austronesia tersebut mempunyai 200 bahasa dengan sekitar 10.200 penutur. Nah, menurut Bapak Leonardi Andaya, bentuk bahasa paling purba bahasa Melayu adalah Proto-Melayu dan Polonesia di 2500 tahun sebelum Masehi. Nah, Protonesia ini berkembang di Filipina. Nah, di 2000 tahun sebelum Masehi, bahasa ini berkembang menjadi bahasa baru seiring para penuturnya bermigrasi ke tempat lain. Bapak Andaya juga menambahkan bahwa nenek moyang yang ada di Kepulauan Riau atau Sumatera Tenggara merupakan penutur yang bermigrasi dari Kalimantan Barat, yang mana di Kalimantan Barat pada 1500 sampai 500 sebelum Masehi rumpunnya merupakan rumpun Melayu Campa. Nah, di sisi lain di abad ke-7 merupakan era perdagangan. Nah, di era perdagangan itu juga bahasa Melayu menjadi bahasa perantara. Bahasa perantara ini digunakan secara menyeluruh di Asia Tenggara. Bukti dari bahasa Melayu digunakan untuk bahasa perantara adalah adanya 3 prasasti yang ada di sekitar area perdagangan, yaitu pertama prasasti kedudukan Bukit, 2 Talang Tuwo, dan yang ketiga Kota Kapur. Ketiga ini prasastinya menggunakan bahasa Melayu kuno, yang salah satunya yaitu prasasti kedudukan Bukit berada di Kerajaan Sriwijaya. Nah, karena ada hubungannya dengan Kerajaan Sriwijaya, jadi bahasa Indonesia ini berkembang juga beriringan dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Melayu dipergunakan untuk perantara mempelajari bahasa Sanskerta. Jadi pada akhirnya juga bahasa Indonesia hampir mirip dengan bahasa Sanskerta atau bahasa India. Nah, perkembangan bahasa selain di era perdagangan juga dipengaruhi oleh budaya dan munculnya agama yang ada di Indonesia, yaitu seperti tadi bahasa Sanskerta, terus bahasa Arab, hingga bahasa dari bangsa Eropa. Nah, jadi ada 3 momen gimana sih bahasa Indonesia itu sendiri berkembangnya. Yang pertama, pengangkatan bahasa Melayu dialek Riau sebagai bahasa persatuan. Jadi yang saya ceritakan tadi ada salah satu penutur yang bermigrasi dari Kalimantan ke Kepulauan Riau. Nah, yang kedua ada peristiwa Sumpah Pemuda yang saya mention juga di awal tadi, yang sebenarnya bukan asal perkembangan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, pengukuhan bahasa Indonesia secara yuridis sebagai bahasa resmi NKRI di tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditandatanganinya undang-undang. Nah, mengapa sih bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang menyeluruh atau bahasa pengantar ya tadi? Jadi bahasa Melayu ini sudah tersebar di wilayah Nusantara karena perdagangan dan lain-lain. Terus yang kedua, bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, tidak memiliki tingkatan bahasa. Jadi di lain sisi, bahasa Melayu ini merupakan bahasa resmi kedua sebelum bahasa Indonesia. Jadi sekian pembahasan dari asal-usul bahasa Indonesia yang saya tahu. Mohon maaf jika bahasanya kurang tepat atau masih bertele-tele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.